Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sarah Dewianti, mahasiswa aktif semester 5 dari Prodi Akuntansi. Pada presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari evaluasi akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu dari manajemen pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasan berikut ini. Dalam perkembangan teknologi yang pesat ini, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi akibat perkembangan teknologi yang semakin modern. Hal ini dapat dilihat dari kemunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia, yang awalnya hanya satu perusahaan yang menaungi, yaitu Uber, yang kemudian menjadi jasa transportasi online pertama di Indonesia, lalu disusul oleh Gojek, lalu disusul oleh Grab, dan lain sebagainya. Dan pada pemenuhan evaluasi akhir semester 5 dari mata kuliah manajemen pemasaran, maka fokus utama dari presentasi kali ini ialah strategi persaingan bisnis antara Grab dan juga Gojek. Kita membahas sedikit mengenai profil perusahaan Grab dan juga Gojek. Grab didirikan pada Juni tahun 2012 dengan CEO Anthony Tan dan juga Hoi Ling yang kantornya berpusat di Singapura. Kemudian Gojek didirikan pada 5 Oktober tahun 2010. CEO-nya adalah Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Mikhail Moran yang berpusat di Jakarta. Grab adalah sebuah perusahaan teknologi. Pada awalnya, Grab didirikan di Malaysia, sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Berawal dari layanan transportasi, perusahaan tersebut kini telah mempunyai layanan lain seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses melalui aplikasi mobile. Saat ini, Grab telah beroperasi di Asia Tenggara. Grab merupakan startup dekakorn atau sebutan untuk startup yang memiliki valuasi sebesar 10 miliar US dollar pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, Grab Bike, mobil, Grab Car, taksi, Grab Taksi, kurir, Grab Express, pesanan makanan, Grab Food, dan carpooling Grab Hitchcar. Saat ini, Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Bandar Aceh hingga ke Jayapura, Papua. Selanjutnya, kita akan membahas singkat perkembangan Grab. Grab memulai karir perusahaannya dengan nama MyTaxi pada tahun 2019 sampai 2013. Kemudian merubah lagi menjadi Grab Taksi dari 2013 sampai 2016 sebelum di pertengahan tahun tersebut memutuskan untuk merubah nama secara tetap menjadi PT Grab. Kemudian cabangnya di Asia Tenggara kecuali di Brunei Darussalam dan Laos, meliputi 400 lebih kota dan area metropolitan. Selanjutnya ada jasa. Jasa yang diberikan oleh Grab yaitu ada jasa transportasi, jasa pengiriman, dan jasa layanan keuangan. Kemudian karyawan. Dari data Wikipedia tahun 2019, sekitar 6.000 karyawan yang sudah tergabung dalam PT Grab. Selanjutnya kita akan membahas Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital bernama GoPay. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga pada bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di App Store. Pada Mei 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan secara resmi merger dan membentuk grup Goto. Nama Goto sendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia dan juga berasal dari kata gotong royong. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Vietnam dan juga Singapura. Dari jasa utama yang ditawarkan yaitu GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan jasa lainnya yang bisa kita nikmati seperti GoMart, GoTik, GoPulsa, dan GoMall.
Perkembangan Gojek secara singkat. Gojek memulai perusahaannya pada Oktober tahun 2010. Kemudian, pada 22 Juli tahun 2019, Gojek meluncurkan logo dan penulisan baru. Penulisan sebelumnya itu Go dengan menggunakan tanda penghubung strip, kemudian Jack. Sekarang berubah menjadi Gojek. Penyebutan langsung tanpa tanda penghubung. Kemudian cabang. Di Asia Tenggara, Gojek sudah hadir di Vietnam, Thailand, Singapura, dan juga Filipina. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ada di 167 kabupaten serta kota, 2 kota di Vietnam, dan 14 distrik di Bangkok, Thailand. Untuk jasa yang diberikan sendiri, Gojek hampir sama dengan Grab, yaitu transportasi, pengiriman, dan layanan keuangan. Menurut data Wikipedia, di tahun 2022, jumlah karyawan yang sudah masuk ke dalam Gojek beserta dengan perusahaan Goto sebanyak 10.541 karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi persaingan bisnis antara PT Grab dan juga PT Gojek. Jasa transportasi saat ini menjadi kebutuhan utama umat manusia. Transportasi memiliki fungsi yang strategis karena keberlangsungan dan kelancaran kegiatan masyarakat sangat tergantung pada akses transportasi. Kecepatan dan kemudahan dalam mengakses alat transportasi merupakan hal yang penting yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih jasa transportasi yang akan digunakan. Melihat kebutuhan akan transportasi yang semakin meningkat, maka bisnis di bidang transportasi pun semakin berkembang. Salah satu bukti nyatanya adalah hadirnya transportasi inovatif berupa ojek online di Indonesia. Fenomena ojek online di Indonesia memberikan solusi akan kekhawatiran masyarakat tentang kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar dan tentang jaminan keamanan penumpang yang menggunakan armada transportasi umum atau konvensional. Kesamaan dalam hal pemenuhan kebutuhan pelanggan di bidang transportasi membuat Gojek dan Grab bersaing satu sama lain. Antisipasi kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh lawan atau pesaing Gojek dan Grab dalam melakukan aktivitas pemasaran dengan berupaya menciptakan keunggulan dari kedua perusahaan besar tersebut. Nah, ini dia yang menarik untuk kita bahas. Di aplikasi Play Store sendiri, Grab versus Gojek memiliki perbedaan rating. Jika Grab mendapatkan 4,8 untuk ratingnya sendiri, Gojek hanya mendapatkan 4,4. Wow, perbedaan yang cukup jauh ya. Yang satu 4,8, yang satu 4,4. Mari kita kupas lebih dalam mengapa terjadi perbedaan rating yang cukup signifikan di antara kedua aplikasi ini. Mungkin tabel ini bisa membantu kita untuk lebih mengetahui alasan dibalik perbedaan rating tersebut. Tabel mengenai Gojek dan juga Grab. Gojek memiliki layanan fitur yang memudahkan pengguna atau user dalam memilih kebutuhan apapun yang diinginkan. Kemudian, dalam waktu pemesanan layanan, sekali dua pengemudi pada saat waktu yang bersama itu bisa dilakukan pada aplikasi Gojek. Layanan toko makanan ataupun merchant food lebih banyak masuk ke dalam aplikasi atau sudah tercatat ke aplikasi Gojek. Untuk driver sendiri membutuhkan waktu sedikit lama untuk menemukan driver. Kalau Grab memiliki layanan fitur yang sedikit dan terpisah dari layanan non-tunai. Sudah bisa memesan lebih dari satu layanan pada waktu bersamaan. Sedikit merchant food yang terdaftar di GrabFood. Untuk Grab lebih mudah dapat driver. Jika kita lihat keunggulannya lebih banyak di Gojek ya, dari fitur dan sebagainya. Tetapi mungkin yang menjadi poin utama di sini adalah untuk Gojek sedikit lama mendapatkan driver, sedangkan Grab itu cepat dalam mendapatkan driver. Di Indonesia sendiri, masyarakatnya cenderung kurang sabar jika harus menunggu lebih lama.
Mungkin alasan itu yang menjadikan Grab mendapatkan rating yang lebih tinggi daripada Gojek di Play Store, meskipun secara fitur dan pembaruan, Gojek lebih sering melakukan pembaruan dan inovasi daripada Grab. Duopoli model persaingan yang ada pada PT Grab dan juga PT Gojek adalah model Chamberlain. Model Chamberlain ini sendiri diciptakan oleh Edward Hastings Chamberlain. Ia adalah seorang ekonom kebangsaan Amerika yang memang dikenal dengan teori-teorinya mengenai monopoli industri dan persaingan. Jika melihat dari pola yang dilakukan oleh PT Grab dan juga PT Gojek, mendekati dengan model Chamberlain, karena dinilai dapat memicu adanya penguasaan pasar secara tidak sehat, karena terjadi oligopoli dalam bentuk duopoli tersebut. Antara PT Grab dan PT Gojek dapat dikatakan saling ketergantungan karena adanya persaingan harga dan persaingan kuantitas yang dapat dilihat pada saat PT Grab memberikan fasilitas promo secara berkala yang sebelumnya tidak terdapat pada PT Gojek. Namun, karena hal tersebut, beberapa pengguna dari PT Gojek mulai berpindah ke pesaingnya. PT Gojek pun mengeluarkan promo berkala juga agar para pelanggan atau pengguna dari jasanya tersebut tidak beralih kepada pesaingnya. Posisi PT Grab dan PT Gojek sebagai perusahaan besar juga tidak lepas dari potensi pemegang posisi dominan, karena keduanya perusahaan tersebut merupakan pemegang pangsa pasar terbesar di Indonesia saat ini. Baik, telah selesai presentasi dari saya mengenai analisis persaingan bisnis antara PT Grab dan juga PT Gojek. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.